Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channel Markas Pinjol teman-teman ya. Oke, di video kali ini saya akan update lagi tentang aplikasi Indosako ya. Dimana di aplikasi Indosako ini sudah gagal bayar teman-teman ya. Kira-kira kalau nggak salah hampir 3 bulan teman-teman ya. Jadi untuk aplikasi Indosako ini selalu saya update ya, mulai dari telat 1 minggu kalau nggak salah teman-teman ya. Kalau teman-teman ikuti mungkin teman-teman tahu ya. Mulai dari telat 1 minggu, 2 minggu, bahkan sampai sekarang hampir 3 bulan ini selalu saya update. Nah, seperti apa resikonya itu teman-teman kalau ikuti dari awal itu tahu ya. Dan sampai sekarang ini saya mau update lagi. Seperti apa sih? Apakah ada DCil lapangannya? Sudah hampir 3 bulan, apakah masih belum? Nah, nanti saya akan jelaskan teman-teman ya. Dan untuk aplikasi ini nanti saya jelaskan juga posisinya di mana, daerah mana. Oke, seperti biasa teman-teman ya. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Kenapa kok harus ditekan tombol subscribe-nya, Bang? Agar saya lebih semangat bikin video-video tentang gagal bayar ya, sesuai pengalaman saya pribadi, sesuai pengalaman dari teman-teman subscriber ya. Karena subscriber itu banyak yang WA saya, yang chat saya, dia sharing, bertanya ya. Bahkan informasi-informasi dari subscriber saya infokan lagi buat teman-teman. Misalkan ada yang didatangi DC, pasti saya infokan daerah sini ada subscriber saya yang didatangi. Nah, seperti itu. Biar teman-teman tidak ketinggalan. Makanya jangan lupa di subscribe teman-teman ya. Oke teman-teman ya, langsung saja kita bahas teman-teman ya. Nah, untuk aplikasi Indosako ini teman-teman, ini sudah saya buka aplikasinya seperti ini ya. Jadi tampilan awal seperti ini. Buat teman-teman yang masih belum tahu untuk aplikasi Indosako ini aplikasi ilegal apa legal, Bang? Kalau untuk dari pengalaman saya ini bukan ilegal tapi sudah legal. Seperti itu teman-teman ya. Jadi bukan ilegal ya. Oke, tujuan saya di sini tidak mengajarkan buat teman-teman tidak bayar, enggak. Di sini saya cuma berbagi tentang resiko gagal bayar di aplikasi Indosako ya. Jadi buat teman-teman harus tahu juga ya, hutang memang wajib dibayar. Tapi kalau misalkan teman-teman memang tidak mampu bayar ya, jadi intinya kalian nggak usah takut lah ya. Makanya di sini saya infokan seperti apa sih resikonya. Nah, di sini teman-teman ya, langsung saja di sini ada tagihan 3.287.000. Jadi lumayan besar ya, karena ini sudah mencapai 3.287.000. Oke, limit yang tersedia sudah 0. Karena apa? Karena sudah ada pinjaman yang masih belum dibayar. Jadi sudah 0 limitnya. Oke, kita coba cek membayar seperti ini. Nah, ini akan kelihatan semua kalau sudah membayar seperti ini ya. Nah, cicilan yang pertama teman-teman ya, cicilan yang pertama itu 2.433.000 ya. 2.433.000 ini sudah telat 78 hari. Jadi artinya kurang 1 minggu, ini sudah 3 bulan. Untuk cicilan yang pertama. Cicilan yang kedua 467.000 sekian-sekian, terlambat 48 hari. Ini yang cicilan yang kedua hampir 2 bulan. Kemudian yang ketiga 386.000 sekian-sekian, terlambat 3 hari ya. Jadi ini teman-teman, total keseluruhan ini 3.287.000. Ini sudah plus bunga ya. Jadi bunga misalkan teman-teman telat bayar itu akan bertambah setiap hari, akan otomatis bertambah sesuai pinjaman kalian, besar kecilnya itu sesuai pinjaman kalian. Jadi buat teman-teman yang masih nggak ngerti atau belum paham tentang bunga, untuk bunga itu setiap hari akan bertambah. Misalkan kalian masih belum lunas, contohnya cicilan yang pertama ini masih belum dibayar, itu akan bertambah terus otomatis ya. Otomatis besar kecilnya denda itu tergantung berapa besar pinjaman kalian yang harus kalian bayar. Contoh ini 2.433.000 sekian-sekian, ini akan otomatis setiap hari bertambah untuk bunganya. Misalkan teman-teman cuma 1 juta atau 500 ya kecil lagi kayak gitu loh. Jadi untuk denda atau bunga itu otomatis ya, besar kecilnya sesuai pinjaman kalian, seperti itu ya. Oke,
Resiko tentang aplikasi Indosat ya teman-teman. Makanya saya ingatkan dari tadi ya. Misalkan teman-teman ikuti dari awal, mungkin teman-teman tahu resikonya. Resiko untuk gagal bayar, contohnya seperti ini. Resikonya yang pertama buat teman-teman ya, siapapun kalian, dimanapun kalian yang saat ini telat bayar di aplikasi Indosat, ini resikonya yang pertama diteror. Itu pasti teman-teman. Jadi kalian merasa nggak nyaman nantinya. Kenapa? Karena kalian akan ditelepon, di WA, telepon berulang-ulang kali kayak gitu. Nah misalkan seperti itu gimana bang? Apakah harus saya angkat atau balas? Biasanya kan banyak yang komentar seperti itu. Saran saya kalian nggak usah balas lah ya. Saran saya itu kalau kalian memang harus mau balas ya boleh sih gitu loh teman-teman. Jadi buat teman-teman yang panik, apakah harus kita balas bang? Nggak usah balas. Kalau kalian mau balas ya silahkan balas gitu loh. Jadi gampang-gampang aja ya. Santai-santai aja, intinya kalian nggak usah panik, itu yang pertama kalau teman-teman telat bayar. Jadi nggak usah panik, mental kuatkan, itu aja sih. Kalau saya pribadi memang paling nggak suka sama DC pinjol yang sering neror. Bahkan kalau teman-teman lihat di video-video saya itu, saya sering telepon DC yang sering neror itu. Kenapa? Iya, karena saya sangat senang sama DC yang seperti itu. Saya semakin dia bikin marah sama saya. Kenapa? Cara penagihannya saya nggak suka. Nah kalau kita nggak balas, kalau saya pribadi nggak balas, nanti pasti orang-orang lain pasti diteror kayak gitu. Kalau ada yang salah satu berani kayak saya, dia biar tidak menganggap orang yang telat bayar, yang tidak mampu bayar, atau memang masih belum gajian itu tidak dianggap takut semua gitu loh. Ya, artinya takut ya kan di WA. Kalau Anda nggak bayar hari ini, terpaksa data Anda kami sebar. Kayak gitu kan, itu nakut-nakuti gitu loh. Sebenarnya nggak bakalan terjadi. Buat teman-teman, misalkan dapat WA, telat bayar, dapat WA DC mau datang, atau data Anda kami sebarkan. Bahkan ada sebagian dari teman-teman subscriber yang telat bayar, kemudian dapat WA, data Anda kami salah gunakan ya untuk pinjol lagi, atau gimana-gimana kayak gitu. Itu hanya nakut-nakuti loh teman-teman. Jadi buat teman-teman yang saat ini telat bayar, misalkan dapat WA apapun, itu hanya gertak aja, nakut-nakuti agar kalian melunasi tagihan tersebut. Intinya seperti itu, ya. Kalau saya pribadi, pokoknya saya nggak pernah takut, nggak pernah panik. Misalkan saya mau didatangi DC, ya, kan pastinya kalau teman-teman telat bayar, kalau sudah lewat 1 minggu biasanya. Bahkan sekarang ini kalau di tahun 2024 nggak nunggu 2 minggu. 1 minggu atau 3 hari sudah dapat WA DC mau datang. Itu yang sering dilakukan oleh pinjol. Nah misalkan seperti itu, apakah benar DC mau datang bang? Enggak. Itu nakut-nakuti aja, gertak kalian. Ya, nggak bakalan datang 100% saya jamin. Daerah Jakarta gimana bang? Apakah ada DC-nya? Nggak ada. Misalkan ada DC-nya sudah pasti saya infokan. Karena daerah Jakarta, Jawa Barat itu banyak subscriber saya yang gagal bayar. Tentunya yang sudah sharing sama saya itu nggak ada yang didatangi. Misalkan ada salah satu subscriber saya daerah manapun didatangi DC, sudah pasti saya infokan buat teman-teman. Gitu. Jadi semua teman-teman yang telat bayar, yang gagal bayar, itu yang sharing sama saya, bukan 2 orang, 3 orang yang sharing, banyak sekali. Itu nggak ada yang didatangi, cuman bertanyaan saja, bang saya benar nggak hari ini DC mau datang? Soalnya saya dapat video kayak gini, bang saya sudah dapat WA kayak gini, ini benar nggak DC mau datang? Itu aja pertanyaannya. Semuanya, kebanyakan seperti itu. Nggak ada bang saya didatangi barusan, nggak ada gitu loh. Jadi intinya aman aplikasi ini dari DC Lapangan. Ini salah satu contoh, sudah lewat hampir 3 bulan sampai sekarang nggak datang. Kalau dapat WA DC mau datang itu sering bang, sering banget. Tapi nyatanya sampai sekarang nggak ada gitu loh. Jadi intinya diteror aja. Buat teman-teman yang telat bayar dimanapun kalian berada, itu hanya gertak aja agar kalian segera melunasi tagihan tersebut. Ya. Nah untuk abang ini daerah mana untuk aplikasi ini yang nggak dibayar? Ini daerah Jawa Barat. Ya. Daerah Jawa Barat sampai sekarang ini aman, cuman diteror. Tapi kalau masalah teror WA itu sudah jarang sih. Ya, ada tapi nggak sesering waktu telat 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu kayak gitu. Ada tapi nggak banyak, cuman jarang lah ya. Nah, cuman resiko telat bayar itu ya 1 minggu, 1 bulan itu gencar-gencarnya kalian di WA, di telepon, di teror, diancam, pokoknya itulah ya. Apakah aman kalau gitu bang? Aman sih, aman banget ya.
Nah, seperti itu teman-teman ya untuk resikonya. Jadi ini aman, tidak ada DC-nya sejauh ini. Nanti pasti saya update lagi, misalkan sudah telat berapa hari lagi atau 1 minggu lagi, saya update. Misalkan didatangi DC, saya infokan seperti itu ya. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.